Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Data Science ID bersama saya Yasir Imam. Ini adalah video seri kelima saya dari pengenalan dasar Data Science dan Machine Learning. Ini adalah video seri kelima, lanjutan dari seri yang keempat. Oke, sekarang kita recap dulu materi yang kemarin tuh tentang data cleaning dan feature selection. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Kita buka langsung Jupyter Notebooknya, nggak usah bertele-tele. Sekarang kita buka dulu direktorinya. Oke, data cleaning. Oh ya, kemarin aku belum push ke GitHub ya, sekarang aku push dulu. Everything of the day, coba kita status ya, ternyata belum di add ya. menambahkan file Python udah, terus push. Oke, sudah terupload ya di GitHub. Sekarang kita buka langsung Jupyter Notebooknya. Ya, sudah terbuka ya. Kita lanjut project yang kemarin. Jadi ini project sebelumnya. Jika kalian sudah mengikuti, kalian bisa lanjut lagi. Kemarin kita sampai summarization atau meringkas datanya. Oke, sekarang kita akan membangun model dasar machine learningnya. Jadi kita sekarang menggunakan metode decision tree. Oke, setelah itu kita panggil modul sklearn-nya. Sklearn, aku agak sulit mengucapkan sklearn. Nah, jadi modul sklearn ini banyak banget bisa mengcover. Apa maksudnya gini? Jadi modul sklearn ini adalah modul dari Python. Dia tuh bisa mengcover banyak metode dari machine learning seperti KNN, decision tree, naive Bayes, langsung linear regresi dan lain-lain. Jadi sangat bermanfaat banget ini. Oke, kita lanjut. Berarti kita mau pakai decision tree ya, berarti from sklearn.tree. Setelah itu kita import metodenya atau algoritmanya, import decision. Nah ya, aku tuh lebih suka ngoding tuh pakai Google Colab. Kita nulis langsung ada di bawahnya. Kalau ini kita harus ketik manual, aku kurang suka. Kalau ntar di next video berikutnya aku akan pakai Google Colab. Decision tree from decision tree. Jadi kita pakai decision tree regresi atau regresor. Oke, kita coba ya. Oke, lanjut. Sekarang saya akan membuat konfigurasi atau objeknya. Jadi kita panggil dulu data frame-nya atau variabel df-nya yang di atas ini ya. Kita udah buat kemarin yang ini. Sekarang kita panggil, terus kita masukkan ini. Sekarang kita memakai regresi atau decision tree regresor. Ini kita buat objeknya ya. Terus di sini kita buat random state. Terus setelah itu, jadi di video ini saya tidak banyak menjelaskan tentang materi, saya langsung ngoding aja ya, biar waktunya ringkas. Jadi kalian tuh bisa searching aja di Google tentang pengertian decision tree, tentang random state dan lain-lain. Jadi saya langsung mengimplementasikan aja dengan codingan. Nah, setelah itu kita buat training modelnya. Jadi saya komentarkan di sini dulu ya. Kita buat komentarnya. Jadi sini taruh konfigurasi model.
atau membuat objek, biar kalian nggak bingung. Setelah itu kita buat training modelnya. Jadi training model ini kita akan fit datanya dalam sebuah parameter. Jadi ada data X sama data Y. Training model. Nah, sekarang kita panggil lagi df.fit. Jadi kita menggunakan metode fit. Nah, jadi kita panggil di sini tuh nilai X sama Y-nya. Kita masukkan di dalam parameter ini X sama Y. Jadi kita masukkan di dalam parameter X sama Y. Nah, ini untuk mentraining datanya ya, atau mengfit datanya. Setelah itu kita run. Data X is not defined. Jadi data X nya tuh entah, data sebelumnya ini sudah ada X. Oke, errornya di mana? Kita cek dulu ya. X nya not defined. Bentar. Jadi df training model. Oh iya, ini makanya nggak bisa karena aku tuh belum run dari atas. Oke, aku run dulu datanya. Kita run ya, karena sudah berhasil. Jadi ini data yang sudah di fit atau datanya yang sudah kita ambil, yang sudah kita training model lah, data yang sudah di training ini. Dan setelah itu kita akan melakukan prediksi. Jadi sini kita harus menggunakan metode predict. Jadi kita buat lagi df.predict. Setelah itu kita masukkan nilai ya, x.fit. Ini diambil dari ini dari variabel ini ya, bukan variabel sih, dari ya sama aja sih. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya, ini data yang prediksinya ya, ini data prediksinya. Dan sekarang kita ingin membuktikan data prediksi ini sama data yang sebenar-benarnya. Jadi kita panggil lagi data yang sebenarnya. Berarti data yang sebenarnya itu data Y. Ini kan, ini data yang sebenarnya. Nah, sekarang kita panggil y.hit. Jadi ini hit. Jadi hit ini secara default ya, nggak ada akuisisi nilainya, jadi itu hanya menampilkan 5 saja. Menampilkan 5 data saja. Oke, aku enter. Jadi datanya sama ya. Nah, ini sama, ini data prediksi dan ini data hasilnya. Oke, lanjut. Setelah data prediksinya dan data hasilnya sama persis, sekarang kita lanjut ke model evaluasi. Jadi sini kita membutuhkan lagi modul sklearn.metric. Terus kita panggil import mean absolute error. Setelah itu kita run. Dan sekarang kita akan buat lagi. Kita akan buat variabel untuk menampung datanya. YT aja ya, YT. Anggap YT ini tampung sama dengan kita panggil data framing ini atau variabel yang ini. Oke, kita buat ini, terus kita taruh predict. Kita mau predict lagi ya. Terus di dalam parameternya kita taruh nilai X, karena ini kan X ini. Jadi kan ini kan di sini sudah kita buat training modelnya. Nah, sekarang kita panggil lagi di sini untuk memprediksi nilai dari X. Setelah itu kita buat kita panggil meannya atau rata-rata nilai error dalam absolutnya, mean absolute terus error, terus habis itu kita taruh nilai yang sebenarnya. Ini kan nilai prediksi. Nah, sedangkan ini nilai yang variabel yang y ini itu nilai yang sebenarnya, dan kita tampung dalam yt. Jadi kita tulis di sini
Y, T. Udah, ini hasilnya dari metriknya. Setelah itu kita lanjut ke training dan testing datasetnya. Jadi kita akan mengsplit datanya, dimana ada data trend dan ada data test. Jadi gini ya, kesimpulannya itu data test sama data trend. Jadi itu data trend itu lebih besar daripada data test. Misalkan gini ya, Anda itu mempunyai data 100 data ya, 100 data lah. Terus data trendnya itu sebanyak 80 data dan data testnya itu 20 data. Jadi itu 80 banding 20, 80% banding 20%. Misalkan seperti itu. Sekarang kita panggilkan lagi modul SQL-nya from, terus kita buat model model selection. Setelah itu kita import train test split. Setelah itu kita udah mengimport modul sama sama train test splitnya. Sekarang kita akan men-split datanya atau membuat membuat bagian dari data train dengan data test. Jadi kita sekarang membuat variabel dulu x train. Nah, ini untuk x train ini untuk menampung data trainingnya, sama x test ini untuk menampung data testnya. Setelah itu kita buat lagi ini untuk yang x dan sekarang yang y sama aja, ini y train y test. Setelah itu kita split datanya menggunakan train test split, terus masukin nilainya x, y. Jangan lupa ya taruh apa tadi namanya tuh. Nah, ini random state-nya. Jadi jangan lupa taruh random state udah, datanya ini udah di split ya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi training modelnya dengan cara kita panggil dulu variabel yang pertama kita df, terus kita masukkan metode yang kita pakai tadi, decision tree regressor. Ini kita copy dulu ya, males nulisnya. Sudah, setelah itu kita masukkan ini lagi random state. Udah, setelah itu kita akan ini belum kita tambah lagi mengfit datanya. Df sama dengan kalau fit data tuh fungsi metode ini ya, fit x train sama y train. X train, nah ini kita mau fit data trainingnya dulu, y train. Ini sudah hasilnya muncul. Setelah itu kita lanjut ke membagi datasetnya udah, konfigurasi training model udah. Sekarang kita ke evaluasi model. Oke, kita buat lagi, kita panggil yang variabel yang tadi yt yang ini. Nah, ini variabel ini kita panggil ke sini lagi. Setelah itu kita panggil variabel yang pertama yang untuk menampung data frame kita yang pertama, df, terus kita memakai fungsi predict lagi untuk memprediksi. Terus kita memprediksi apa? Jadi itu memprediksi itu ini x test. Oke, karena kita prediksi x testnya kita dalam parameter. Oke, setelah itu kita ingin melihat nilai rata-rata errornya dulu, absolute error. Aku tuh sedikit rada bingung sih dengan decision tree ini karena baru belajar beberapa, makanya aku pingin berbagi tutorialnya. Jika banyak kata-kata aku yang salah, bisa kalian komen di kolom komentar ya, dan bantu aku jika ada kesalahan dalam videoku.
karena aku baru belajar tentang metode decision tree, karena aku tuh lebih familiar di KNN sama di linear regresi atau di naive Bayes. Oke, setelah itu kita lanjut. Jadi sini kita akan memanggil data split itu y train dan y testnya. Oke, error di bagian variabel itu konsisten, datanya nggak konsisten maksudnya ini. Oh iya, jadi kita panggil ini bukan tesnya, salah. Jadi ini kita ganti pakai tes, ngikutin yang ini, tes koma yt. Ya, ternyata ini hasilnya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan membuat optimasi modelnya. Jadi optimasi modelnya ini kita akan membandingkan beberapa nilainya menggunakan max lab untuk menemukan jumlah lab yang paling optimum. Oke, sekarang kita buat dulu dep get get data dengan nggak usah data deh, get aja lah. Terus setelah itu kita buat max lab-nya pakai kecil, max lab not. Setelah itu kita panggil data yang kita telah split tadi, data trennya, tren di X sama data tesnya. Terus kita lanjut ke data tren di Y beserta data tesnya. Setelah itu kita lanjut lagi ke yang lepasin titik ya biar gak error. Terus habis itu kita akan membuat modelnya dulu, model, dan kita panggil decision tree regresornya. Udah. Setelah kita memanggil decision tree-nya, habis itu kita panggil lagi max lab-nya, max lab node. Terus kita lagi max lab node, koma, setelah itu jangan lupa random state ya. Oke, udah, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau mengefit data modelnya, model fit, kita panggil metode fit. Terus kita masukkan data train, x train, koma y train. Jadi kita mau memfit data train dari x sama y nya. Setelah itu kita lanjut, dimana sekarang kita akan mengambil variabel yang tertampung tadi, yt sama dengan, terus kita buat model prediksinya. Di sini model dot predict, akan metode predict ya, predict. Terus setelah itu udah kita panggil data tesnya. Oke, sekarang kita buat bebas, ini mau data sama dengan, kita panggil lagi mean absolute errornya. Terus kita panggil data tesnya, data tes y sama data yang ketampung tadi, yt. Setelah itu kita kembali lagi ke data label, data error di data ini invalid syntax. Ini errornya di sini ya. Ada sama, coba sama dengan. Oke, bisa. Setelah itu kita lanjut ke eksplorasi dengan random forest. Oke, kita lanjut. Jadi kita sekarang lagi memanggil modul sklearn. Modul ini sangat berperan penting ya dalam machine learning dasar. Terus kita taruh untuk random forest tuh sklearn apa ya? Aku sedikit bingung.
dot assembly. Oke, assemble import random forest regressor. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke kita buat modelnya. Jadi kita untuk menginisialkan random forest kita pakai rf aja. Untuk buat modelnya rf model sama dengan ini. Rf ini random forest ya, kalian juga bisa taruh nama kalian, ini nggak harus rf juga. Terus kita panggil lagi ini ya, inisialnya panggil lagi, taruh sini. Setelah itu kita buat estimator ya, estimator. Jadi kalian tuh bisa langsung ya searching di Google ya apa itu estimator dan apa ini, karena kalau aku jelaskan itu bakalan lama banget, dan karena aku di sini ngoding langsung, jadinya kalau aku menjelaskan sebenarnya videonya akan panjang banget dan bisa berdurasi berjam atau 1 jam lebih lah, 1 jam lebih maksudku, seperti itu. Jadi kalian tuh bisa searching aja di Google tentang estimator itu apa. Oke, kita lanjut. Jangan lupa random setelah itu kita buat lagi, kita mau fit data rf nya, rf fit, kita pakai fungsi fit lagi. Jadi sini kita mau fit apa ya, udah data trainingnya ya, tapi x train, y train. Setelah itu, setelah datanya kita fit, kita mau panggil data yang kita tampung tadi, yaitu sama dengan kita panggil lagi apa namanya, ini model ini kita panggil lagi. Setelah itu kita prediksi, kita mau prediksi data apa ya, data tesnya, data X tesnya. Setelah itu, setelah kita memprediksi, sekarang kita mau ngeprint data yang kita prediksi, dan kita mau menampilkan lah. Jadi di sini saya ingin menampilkan datanya, satu rata-rata error absolute error rata. Ini kan kita mau menampilkan data error ininya, jadi kita harusnya tambahkan namanya absolute error. Udah, terus kita panggil. Setelah itu kita buat lagi di sini apa ya, panggil bukan ini, kayaknya salah. Oke, ini. Setelah itu apa ya, aku sedikit lupa sih. Kita panggil lagi apa namanya, main absolute-nya. Oh ya, main absolute error. Setelah itu kita panggil data test yang ini kan udah ya, data test yang X. Sekarang kita panggil yang Y sama data tampungnya T. Setelah itu jangan lupa titik koma ya, bukan koma, petik 1 untuk ininya. Jadi di sini kita hapus ini, petik ininya kita hapus. Oke, masih error ya. Ternyata errornya di rf is not defined atas. Ini modelnya belum kita taruh model. Dan ini hasil dari main absolute-nya. Kalian bisa searching aja ya apa itu main absolute, karena aku hanya langsung implementasikan lewat codingan. Jadi ini bisa jadi portofolio kalian. Ini adalah mesin learning dasar dari metode decision tree regression. Oke, sangat sederhana banget ya. Maaf bila banyak yang salah dari kata-kata aku tadi, karena aku tuh baru belajar banget tentang tentang metode decision tree regression ini. Jadi banyak banget yang kesalahan dari codingan, terus
codingannya masih berantakan banget kayak gini. Cuman ini secara sederhana saja ya. Oke, semoga ini bermanfaat dan kalian bisa mengembangkan menggunakan dataset lainnya. Jadi ini adalah mesin learning dasar menggunakan metode Descent Tree Regressor. Oke, di next videonya aku akan membuat video tentang Descent Tree juga, tapi bukan Descent Tree Regressor, tapi Descent Tree klasifikasi atau classifier menggunakan data iris. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.